baik secara langsung. Misalkan dengan bukti bahwa hutan merupakan penyedia oksigen. Penggerak ekonomi dapat teridentifikasi dalam beberapa hal, yaitu tersebut saling terikat dengan peranan sumber daya hutan sebagai Terciptanya lapangan kerja karena sektor hutan memiliki banyak lapangan usaha, antara lain kegiatan menanam, jasa lingkungan, dan jasa sosial. Lingkungan dan jasa sosial bagi masyarakat sekitar hutan. Dari adanya sumber daya hutan, bahkan sampai sekarang ini masih banyak masyarakat yang sumber kehidupannya tergantung kepada sumber daya hutan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membuat video tentang identifikasi manfaat ekonomi sumber daya hutan. Yang dimana ekonomi sumber daya hutan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumber daya hutan, sehingga fungsinya dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam jangka waktu yang panjang. Hutan adalah sumber daya alam yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan, baik secara langsung atau tangible maupun secara tidak langsung atau intangible. Peranan hutan secara langsung dapat terlihat dengan adanya bukti keberadaan hutan sebagai sumber pemenuhan bahan baku kayu, serta berbagai keanekaragaman hayati lainnya yang dapat secara langsung kita manfaatkan. peranan hutan secara tidak langsung dapat kita rasakan dengan bukti bahwa hutan merupakan penyedia oksigen, pengatur tata air, berperan sebagai pengatur tata air, penyedia oksigen, sumber pemenuhan. sumber daya hutan berperan sebagai penggerak ekonomi dapat teridentifikasi dalam beberapa hal, yaitu 1. Penyediaan devisa untuk membangun sektor lain yang membutuhkan teknologi dari luar negeri. 2. Penyediaan hutan dan lahan sebagai modal awal untuk pembangunan berbagai sektor, terutama untuk kegiatan perkebunan, industri, dan sektor ekonomi lainnya. Ketiga, peran kehutanan dalam pelayanan jasa lingkungan hidup dan sosial masyarakat. Ketiga bentuk peranan tersebut saling terikat dengan peranan sumber daya hutan sebagai penggerak ekonomi yang sangat potensial, sangat kompleks, dan saling terikat. Peran SDH tersebut dikarenakan sifat produk SDH yang sebagai berikut. Kayu yang merupakan produk multiguna sehingga diperlukan banyak jenis industri, dan produk kayu hampir selalu ada pada setiap proses tahap perkembangan teknologi dan juga perekonomian. Sumber daya hutan sangat penting, artinya dalam mendorong tersedianya lapangan kerja karena sektor hutan memiliki banyak lapangan usaha, antara lain kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan hutan. Kegiatan pemanenan hasil hutan seperti penebangan dan pengangkutan. Kegiatan dalam industri hasil hutan meliputi sektor penggergajian, industri pulpen dan kertas, industri woodworking, industri Plywood, industri gondrokum, dan industri-industri yang bahan baku utamanya dari hasil hutan seperti gula aren. Sumber daya hutan tersebut beraneka ragam, baik berupa nilai hasil material, jasa lingkungan, dan jasa sosial bagi masyarakat sekitar hutan. Upaya peningkatan nilai sumber daya hutan sangat tergantung kepada kemampuan pengelolaan sumber daya hutan, mulai dari kegiatan produksi hasil hutan dan juga pemasarannya. Pengelolaan sumber daya hutan harus mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi dan ekologi dari hutan tersebut. Ini berarti memproduksi hasil hutan berupa jasa dan barang yang bermutu tinggi dan beraneka ragam, mengurangi kesenjangan ekonomi antara penduduk, masyarakat sekitar hutan, dengan masyarakat lain yang mendapatkan manfaat dari hutan tersebut. Nilai sumber daya hutan tersebut beraneka ragam, baik berupa nilai hasil material, jasa lingkungan, dan jasa sosial bagi masyarakat sekitar hutan. Upaya peningkatan nilai sumber daya hutan sangat tergantung pada kemampuan pengelolaan sumber daya hutan, mulai dari kegiatan produksi hasil hutan dan pemasarannya. Pengelolaan sumber daya hutan harus mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi dan ekologi dari hutan. Ini berarti memproduksi hasil hutan berupa jasa dan barang yang bermutu tinggi dan beraneka ragam, mengurangi kesenjangan ekonomi antar penduduk masyarakat sekitar hutan dengan masyarakat lain yang mendapat manfaat dari hutan. Masyarakat sudah lama mengenal dan mengambil manfaat dari adanya sumber daya hutan. Bahkan sampai sekarang ini,
Masih banyak masyarakat yang sumber kehidupannya tergantung kepada sumber daya hutan seperti masyarakat terasing, peladang berpindah, dan bahkan masyarakat pedesaan di sekitar hutan. Manfaat sumber daya hutan lebih luas lagi, tidak hanya dinikmati oleh penduduk setempat di dalam dan di sekitar hutan, tetapi juga oleh para pengusaha serta masyarakat yang lebih luas dan bahkan oleh masyarakat dunia. Bentuk manfaatnya juga lebih beraneka ragam, mulai dari manfaat ekonomi seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, dan penghasilan devisa, sampai kepada manfaat lingkungan seperti pelestarian keanekaragaman hayati, pemeliharaan iklim dunia, dan pencegahan pemanasan bumi. Mungkin cukup sekian dari video kelompok 7 tentang identifikasi manfaat ekonomi sumber daya hutan. Kami ucapkan terima kasih.